Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Maulana dari Universitas Kaltara dan Selor, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, Studi Arsitektur, pada mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur dengan dosen pengampu Ibu Risna MSc. Baik, kali ini saya akan langsung mengupas tentang biografi arsitek yang menjadi pelopor teori arsitektur yang digunakan pada desain, yaitu kata kuncinya teori arsitektur, ahli teori, dan kemudian metode penelitian perancangan arsitektur. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktik-praktik. Arsitektur berkembang menjadi keterampilan. Pada tahap inilah terdapat proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga menjadi hasil yang menjadi sukses. Kegiatan perancangan arsitektur pada dasarnya merupakan kegiatan yang melibatkan elemen-elemen bentuk, fungsi, struktur, dan estetika dalam bidang arsitektur. Arsitektur secara umum adalah seni atau praktik perancangan dan bangunan struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan melengkapannya saja. Arsitektur sendiri merupakan ilmu dan seni dalam mendesain dan merancang bangunan dan struktur. Pada intinya, arsitektur ialah ilmu seni teknik sipil atau praktik perancangan dan pengembangan struktur dan konstruksi bangunan. Untuk metodenya, terdapat berbagai tujuan arsitektur, yaitu saya di sini menggunakan unsur fisik analogi Adaucci. Dalam rancang Adaucci ditujukan untuk menanggapi kebutuhan langsung unsur fisik arsitektur berupa bentuk dan ruang. Di sini harus diperhatikan bagaimana sistem dan struktur yang diterapkan, apa saja teknologi yang dipakai, contoh interior dalam rumah dan sebagainya. Unsur penerimaan, analogi pemecahan masalah, berlawanan dengan unsur fisik. Ini adalah unsur psikologis dari suatu arsitektur. Apakah manusia akan nyaman menghuni bangunan ini? Apakah jalanan masuk dan keluar seseorang mengalir dan mudah untuk ditebak? Disebut juga sebagai pendekatan rasionalis, logis, sistematik, atau parametrik terhadap perancangan arsitektur. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, di sini hasil fungsi arsitektur sebagai kebutuhan tuntutan fungsional, badani, rohani, emosional. Bagi jawaban di atas, tantangannya adalah iklim, teknologi, masyarakat, kebudayaan. Di antaranya itu adalah sebagai penyimbang biologis dan psikologis, dalam artinya berfungsi sebagai batas filter antara tubuhnya dan lingkungan lainnya. Arsitektur secara umum berfungsi juga sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Baik, pada intinya di sini saya menggunakan biografi arsitek yang menjadi pelopor teori arsitek yang digunakan pada desain karya YB Yusuf Liarta Mangunwijaya adalah sastrawan rohaniawan dan tokoh seni rupa Indonesia. Sebagai contoh, di sini saya
lingkungan. Hal tersebut terbukti dari rancangan ruangan dan warna yang harmonis dengan alam sekitarnya. Untuk material bangunannya pun material lokal ramah lingkungan yang mudah ditemukan di sana. Untuk berikutnya, saya mengutip Friedrich Silaban, yaitu arsitek karyanya bersama Insinyur Soekarno, yaitu Monas, Gelora Bung Karno yang telah dibangunnya. Untuk berikutnya, dua bangunan yang menjadi presiden desain dari teori yang digunakan pada desain. Sebagai contoh dalam karya YB Mangunwijaya yang didukung oleh Uskup Albert Sugio Pranoto dalam membuat konsep berbeda yang tidak sekedar salin dan tempel gaya desain ruang ibadah yang ada di Eropa untuk mendesain ruang ibadah. Konsepnya adalah gereja diaspora. Konsep ini menekankan gereja yang terbuka, berada dalam perjalanan, atau lebih mengedepankan dialog, kemitraan, dan paguyuban sehingga timbullah solidaritas yang terbangun di antara jemaat yang mencerminkan substansi universal kepercayaan Kristen melalui ekspresi yang secara otentik berasal dari Indonesia, sehingga gereja bisa memadai aktivitas lain di luar kegiatan ibadah seperti berkumpul.